Ia berangkat dari Aceh dengan kepala tegak, mengenakan seragam loreng kebanggaan. Dikirim negara untuk menjaga batas terakhir Indonesia. Namun yang pulang bukanlah seorang prajurit yang tersenyum membawa cerita tugas, melainkan sebuah peti mati berbalut merah putih. Pratu Farhan Syauqi Marpawung bukan gugur melawan musuh, bukan pula tewas dalam baku tembak. Ia diduga meregang nyawa karena pukulan seniornya sendiri di sebuah pos sunyi di perbatasan Papua. Lebih menyakitkan lagi, sebelum nyawanya hilang, Farhan sempat melawan. Kini, seorang ayah berdiri sendirian melawan sunyi, membongkar fakta yang nyaris ditelan sistem. Apa yang sebenarnya terjadi di posko malam itu? Dan akankah keadilan benar-benar berpihak pada seorang prajurit muda yang tak pernah kembali? Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Pagi itu, halaman rumah sederhana keluarga Marpawung di pinggiran Kabupaten Deli Serdang masih basah oleh embun. Pratu Farhan Syauqi Marpawung berdiri tegak mengenakan seragam loreng kebanggaannya. Wajahnya tampak tegang, namun sorot matanya penuh tekad. Ia baru saja lulus sebagai prajurit tamtama dan kini resmi menjadi bagian dari Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti, satuan di bawah Kodam Iskandar Muda, Aceh. Bagi Farhan, penugasan ke Papua bukan sekadar perintah negara, tetapi kehormatan. Ia tahu wilayah itu rawan, berat, dan jauh dari rumah. Namun justru disitulah ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak menyandang seragam TNI Angkatan Darat. Di hadapannya berdiri sang ayah, Zakaria Marpawung, pria sederhana yang sepanjang hidupnya tak pernah jauh dari nilai disiplin dan kejujuran. Dengan tangan bergetar, Zakaria membetulkan kerah seragam anaknya. Ia menahan air mata, berusaha tampak kuat. Jaga diri baik-baik. Nak, jangan macam-macam. Ingat, kau bawa nama keluarga. Pesannya pelan. Farhan mengangguk. Doakan Farhan. Pak, saya cuma mau jalankan tugas dengan baik. Tak ada pelukan berlebihan. Tak ada firasat buruk. Yang ada hanya kebanggaan seorang ayah melepas anaknya mengabdi pada negara. Beberapa minggu kemudian, Farhan sudah berada ribuan kilometer dari rumah. Ia ditempatkan di pos pengamanan perbatasan RI Papua Nugini, tepatnya di wilayah distrik Skou, Jayapura, sebuah daerah yang sunyi namun menyimpan ketegangan. Pos itu dijaga oleh puluhan prajurit dari Yonif 113 Jaya Sakti, termasuk para senior yang lebih dulu berpengalaman. Sebagai prajurit muda berpangkat pratu, Farhan menjalani hari-harinya dengan disiplin ketat. Bangun sebelum subuh, patroli panjang menyusuri hutan, menjaga garis imajiner batas negara. Ia jarang mengeluh. Dalam beberapa pesan singkat yang sempat ia kirim ke rumah, Farhan selalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, di balik ketenangan pesan itu, ada tekanan yang tak pernah ia ceritakan. Menurut cerita yang kelak sampai ke telinga keluarga, hubungan antara prajurit junior dan senior di pos tersebut tidak selalu berjalan sehat. Bentakan, tekanan mental, dan perlakuan keras dianggap sebagai pembentukan mental. Bagi sebagian senior, kekerasan verbal bahkan fisik dianggap hal biasa. Farhan, yang dikenal pendiam namun tegas, disebut bukan tipe yang mudah tunduk jika diperlakukan tidak adil. Ia patuh pada aturan, tetapi tak suka dihina. Hari demi hari berlalu hingga suatu malam, rutinitas penjagaan berubah menjadi awal tragedi. Zakaria Marpawung sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di posko malam itu. Yang ia tahu, beberapa hari setelahnya, telepon dari satuan masuk ke rumah. Suaranya dingin, singkat, dan penuh kalimat formal. Anak bapak meninggal dunia saat bertugas. Zakaria terdiam. Dunia seakan runtuh seketika. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya sederhana, namun penuh makna. Gugur karena apa? Jawaban di seberang terdengar normatif. Tidak ada penjelasan rinci. Tidak ada kronologi jelas. Hanya kalimat-kalimat yang terdengar seperti telah dihafal. Beberapa hari kemudian, jenazah Pratu Farhan Syauqi Marpawung tiba di kampung halaman. Peti mati itu dibungkus bendera merah putih. Upacara berjalan hikmat. Tangisan pecah. Namun di balik suasana duka, Zakaria merasakan sesuatu yang mengganjal. Saat melihat tubuh anaknya untuk terakhir kali, ia melihat bekas-bekas yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata sakit atau kecelakaan.
Luka-luka itu tertanam kuat di benaknya. Sejak saat itu, satu pertanyaan besar menghantui Zakaria Marpaung. Benarkah anaknya gugur saat bertugas? Atau ada kebenaran lain yang sengaja ditutupi? Narasi resmi negara belum menjawabnya. Tapi hati seorang ayah mulai menolak untuk diam. Dan dari sinilah, kisah tragis Pratu Farhan Shauki Marpaung perlahan berubah dari sekadar kabar duka, menjadi tuntutan akan kebenaran. Pos pengamanan perbatasan Skou, distrik Muara Tami, Papua, malam itu diselimuti kesunyian yang menekan. Hutan lebat di sekeliling pos seperti menelan suara, hanya menyisakan desir angin dan sesekali dengung serangga malam. Di tempat terpencil inilah Pratu Farhan Shauki Marpaung menjalani tugas rutinnya sebagai prajurit jaga perbatasan. Lampu pos menyala temaram. Beberapa prajurit senior duduk di ruang jaga, sebagian melepas lelah, sebagian lain berbincang dengan nada bercanda yang kasar. Di antara mereka ada seorang kopral, senior yang dikenal temperamental dan sering meluapkan emosi kepada prajurit junior. Farhan malam itu baru saja kembali dari patroli. Tubuhnya lelah, seragamnya basah oleh keringat dan embun hutan. Namun sebagai prajurit muda, ia tetap sigap. Ia tahu, sedikit saja terlihat lalai, maka teguran keras akan datang. Menurut cerita yang kemudian disampaikan sepupu Farhan kepada keluarga, ketegangan mulai muncul dari hal sepele. Sebuah perintah yang disampaikan dengan nada merendahkan. Farhan menjalankannya, namun caranya dianggap tidak memuaskan sang senior. Bentakan pertama terdengar keras di ruang pos. "Cara kau kerja kayak prajurit baru kemarin sore." Kata-kata itu menusuk. Beberapa prajurit lain memilih diam. Tidak ada yang berani menyela. Di pos terpencil seperti Skou, hierarki bukan sekadar aturan, tapi hukum tak tertulis yang tak boleh dilawan. Farhan menunduk, menahan emosi. Ia bukan tipe pembangkang, tetapi juga bukan prajurit yang bisa dipermalukan tanpa batas. Ia mencoba menjelaskan, dengan suara pelan namun tegas, bahwa ia telah menjalankan perintah sesuai prosedur. Jawaban itu justru memantik amarah. Suasana berubah panas. Nada suara meninggi. Kata-kata kasar mulai terlontar. Di titik itulah, dugaan kekerasan bermula. Menurut keterangan yang sampai ke keluarga, sang kopral mendekat dengan wajah merah padam. Sentuhan kasar pertama terjadi. Dorongan, lalu pukulan. Farhan terkejut. Ia tak menyangka teguran berubah menjadi serangan fisik. Dalam kondisi terdesak, Farhan disebut tidak diam. Ia refleks menangkis. Ia berusaha melindungi diri. Bukan menyerang, tetapi bertahan. Namun tindakan itu justru dianggap sebagai pembangkangan. Benturan fisik tak terelakkan. Ruang jaga yang sempit berubah menjadi arena kekerasan. Beberapa prajurit lain hanya terpaku. Ada yang mencoba melerai, namun situasi sudah terlanjur panas. Tubuh Farhan yang lebih kecil terpental. Ia terjatuh. Namun dugaan kekerasan belum berhenti. Dalam tekanan emosi, pukulan dan tendangan kembali mendarat. Tidak ada musuh negara di hadapan mereka malam itu. Tidak ada kontak senjata. Hanya sesama prajurit, satu senior dan satu junior, di bawah satu atap pos penjagaan. Tak lama kemudian, Farhan mulai terlihat limbung. Napasnya berat, tubuhnya melemah. Beberapa prajurit menyadari situasi mulai berbahaya. Ia kemudian dibawa ke ruang lain, dalam kondisi yang sudah jauh dari baik. Malam itu berakhir tanpa laporan resmi, tanpa catatan insiden. Semua kembali ke rutinitas seolah tak terjadi apa-apa. Namun kondisi Farhan terus menurun. Beberapa jam setelah kejadian, ia disebut mengeluh sakit hebat. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Upaya pertolongan dilakukan seadanya, jauh dari fasilitas medis memadai. Posko bukan rumah sakit. Jarak evakuasi terlalu jauh. Medan terlalu sulit. Hingga akhirnya, Pratu Farhan Shauki Marpaung dinyatakan meninggal dunia. Kabar itu menyebar cepat di internal pos, namun tertahan ketika keluar. Versi kejadian mulai disederhanakan. Narasi resmi disusun. Tidak ada kata penganiayaan. Tidak ada konflik. Yang ada hanya frasa aman, meninggal saat bertugas. Sementara di Aceh dan Sumatera Utara, Zakaria Marpaung masih menjalani hari-harinya tanpa tahu bahwa anaknya telah melewati malam paling kelam dalam hidupnya. Ia belum tahu bahwa di sebuah pos sunyi bernama Skou,
Kehormatan seorang prajurit muda diuji hingga batas terakhirnya. Dan ia belum tahu bahwa malam itu akan menjadi awal perjuangannya mencari kebenaran. Fajar belum menyingsing di pos pengamanan perbatasan Skow ketika kondisi Pratu Farhan Shauki Marpawung semakin memburuk. Di ruang sempit berlantai semen itu, tubuh prajurit muda tersebut terbaring lemah. Napasnya tersengal, dadanya naik turun tak beraturan. Keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara matanya sesekali terbuka lalu terpejam kembali. Beberapa jam sebelumnya, Farhan masih berdiri tegak menjalankan tugas. Kini, tubuh yang sama tampak rapuh, seolah kehilangan seluruh tenaga. Tidak ada suara tembakan, tidak ada serangan musuh. Yang ada hanya sisa-sisa ketegangan dari konflik sesama prajurit. Menurut keterangan yang kemudian didengar keluarga, Farhan sempat mengeluh nyeri hebat di bagian dada dan perut. Ia juga mengalami muntah dan kesulitan bernapas. Kondisinya jelas bukan kelelahan biasa. Namun di pos terpencil seperti Skow, segala sesuatu sering dipaksa berjalan seadanya. Beberapa rekan mencoba memberi pertolongan pertama. Air diminumkan, tubuhnya disandarkan. Namun tanpa peralatan medis memadai, usaha itu nyaris sia-sia. Jarak ke fasilitas kesehatan terdekat terlalu jauh, sementara waktu terus berjalan tanpa kompromi. Di sela-sela kesadarannya yang naik turun, Farhan disebut sempat berbicara lirih. Kata-katanya tak jelas, namun cukup untuk membuat mereka yang mendengar terdiam. Ia menyebut rasa sakit, rasa sesak, dan kelelahan yang tak tertahankan. Tak ada yang menyangka, itulah detik-detik terakhir seorang prajurit muda. Beberapa jam kemudian, Farhan dinyatakan meninggal dunia. Sunyi menyelimuti pos. Tidak ada sorak, tidak ada aba-aba. Hanya wajah-wajah tegang yang sadar bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Sesuatu yang tak mudah dijelaskan. Di titik itulah, ketakutan mulai menguasai suasana. Narasi resmi harus dibentuk. Kata-kata harus dipilih dengan hati-hati. Tidak semua kejadian malam sebelumnya boleh keluar dari pos. Dalam struktur militer yang kaku, kesalahan bukan hanya soal individu, tapi bisa merembet kesatuan. Kematian Farhan segera dilaporkan ke atasan. Namun detailnya disederhanakan. Konflik fisik tak disebut. Penganiayaan tak diakui. Yang muncul hanya frasa formal, meninggal dunia saat menjalankan tugas. Sementara itu, di kampung halaman, Zakaria Marpawung masih menjalani hari seperti biasa. Ia tak tahu bahwa anaknya telah melewati perlawanan terakhirnya. Ia tak tahu bahwa Farhan, di saat-saat genting, tidak menyerah begitu saja. Ketika akhirnya kabar kematian itu sampai ke telinga Zakaria, ia terpukul. Namun yang lebih menghancurkan adalah cerita lanjutan yang perlahan-lahan terkuak. Sepupu Farhan, yang menerima kabar dari rekan-rekan di Papua, mulai menyampaikan potongan demi potongan fakta. Bahwa Farhan sempat melawan saat diperlakukan kasar. Bahwa ia bukan prajurit pengecut yang diam dipukuli. Bahwa perlawanan itu bukan pemberontakan, melainkan upaya mempertahankan diri. Mendengar itu, Zakaria terdiam lama. Air matanya jatuh, namun dadanya dipenuhi rasa bangga yang bercampur luka. Anaknya mungkin telah tiada, tetapi martabatnya tidak runtuh. Saya bangga, anak saya bukan orang yang cuma diam, ucap Zakaria lirih kepada keluarga. Namun kebanggaan itu segera berubah menjadi tekad. Luka di tubuh Farhan, cerita tentang perlawanan, dan ketidaksesuaian antara kondisi jenazah dengan laporan resmi membuat Zakaria yakin ada kebenaran yang disembunyikan. Ia mulai bertanya. Ia mulai mencatat. Ia mulai menolak untuk diam. Di satu sisi, ada institusi besar dengan aturan dan hierarki. Di sisi lain, ada seorang ayah yang kehilangan anaknya. Dan di tengah-tengahnya, ada nama Pratu Farhan Shauki Marpawung, prajurit muda yang perlawanan terakhirnya justru membuka jalan panjang menuju pertanyaan paling mendasar. Apakah kebenaran akan benar-benar diungkap? Hujan turun rintik-rintik saat pesawat militer yang membawa jenazah Pratu Farhan Shauki Marpawung mendarat. Langit seolah ikut berkabung. Di landasan, beberapa anggota TNI berdiri rapi. Di antara mereka, Zakaria Marpawung berdiri kaku, tubuhnya gemetar namun dipaksa tegak. Ia sudah menyiapkan diri untuk duka, tapi tidak untuk kenyataan yang akan ia lihat. Peti mati dibawa turun, dibungkus bendera merah putih. Upacara militer digelar singkat, penuh formalitas.
Kata-kata penghormatan dibacakan dengan suara tegas, seolah kematian Farhan adalah bagian biasa dari tugas prajurit. Namun bagi Zakaria, itu bukan seremoni. Itu adalah akhir hidup anaknya. Saat peti dibuka untuk terakhir kalinya, dunia Zakaria seakan berhenti berputar. Wajah Farhan pucat, kaku, dan penuh keheningan. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak. Bekas-bekas luka di tubuh anaknya langsung menarik perhatian mata seorang ayah. Ada lebam, ada memar, ada tanda-tanda yang tidak sesuai dengan penjelasan, meninggal saat bertugas. Zakaria tak langsung bersuara. Ia hanya menatap, mengamati, dan menyimpan semuanya di dalam ingatan. Hatinya berontak, namun akalnya memaksa untuk tetap tenang. Ia tahu, satu kata ceroboh bisa menutup semua pintu. Pemakaman berlangsung dengan isak tangis keluarga. Ibu Farhan jatuh pingsan. Saudara-saudaranya tak kuasa menahan duka. Sementara Zakaria berdiri mematung, seolah jiwanya belum sepenuhnya menerima kenyataan. Malam harinya, rumah duka dipenuhi pelayat. Di sela-sela itu, seorang sepupu Farhan mendekat dengan wajah tegang. Suaranya direndahkan, seolah takut didengar tembok. "Ada yang perlu Om tahu," katanya pelan. Dari sanalah cerita yang lebih kelam mulai terurai. Tentang konflik di posko, tentang senior berpangkat kopral, tentang cekcok yang berubah menjadi kekerasan, tentang Farhan yang sempat melawan, tentang kondisi kritis sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang menusuk dada Zakaria. Namun justru disitulah ia merasa yakin, kematian anaknya bukan kejadian biasa. Keesokan harinya, Zakaria mencoba meminta penjelasan resmi. Ia mendatangi pihak satuan dengan sopan. Ia tidak berteriak. Ia tidak menuduh. Ia hanya meminta kronologi yang jujur. Jawaban yang ia terima terdengar dingin dan berputar-putar. Tidak ada detail. Tidak ada pengakuan konflik. Semua disederhanakan. Semua seolah ingin cepat ditutup. Saat itulah Zakaria mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia memilih bicara. Ia menceritakan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang dirasakan seorang ayah yang melihat anaknya kembali dalam keadaan tak wajar. Ia tahu risikonya. Ia sadar berhadapan dengan institusi besar. Tapi ia juga tahu, diam berarti mengkhianati darah dagingnya sendiri. "Saya tidak mau kematian anak saya ditutupi," ucapnya dengan suara bergetar, namun tegas. Pernyataan Zakaria mulai menyebar. Publik bereaksi. Pertanyaan bermunculan. Media mulai melirik. Nama Pratu Farhan Syauqi Marpawung tak lagi hanya tercatat sebagai prajurit yang meninggal, tetapi sebagai simbol dugaan kekerasan di tubuh TNI. Tekanan perlahan meningkat. Apa yang awalnya ingin diselesaikan diam-diam, kini tak lagi bisa ditutup rapat. Namun perjuangan Zakaria belum selesai. Ia tahu, membuka suara hanyalah langkah awal. Di depannya masih ada tembok tebal bernama birokrasi, hierarki, dan kepentingan. Di rumah sederhana itu, Zakaria duduk menatap foto Farhan berseragam. Matanya basah, namun tekadnya mengeras. "Bapak janji, Nak," katanya lirih. "Kebenaran tentang kematianmu tidak akan saya biarkan hilang." Dan dari tekad seorang ayah itulah, babak paling menentukan dari kisah ini segera dimulai. Nama Pratu Farhan Syauqi Marpawung perlahan berubah dari sekadar identitas seorang prajurit muda menjadi simbol pertanyaan besar yang menggema di ruang publik. Setelah Zakaria Marpawung membuka suara, cerita tentang kematian anaknya tak lagi terkungkung di ruang duka keluarga. Ia keluar, menyebar, dan mengetuk hati banyak orang. Tekanan publik mulai terasa. Media menyorot. Aktivis bertanya. Masyarakat menuntut penjelasan. Bagaimana mungkin seorang prajurit yang bertugas menjaga perbatasan negara justru diduga meregang nyawa akibat kekerasan dari seniornya sendiri? Di sisi lain, institusi bergerak dengan ritmenya sendiri. Pernyataan resmi mulai disusun lebih hati-hati. Kata-kata seperti evaluasi, pendalaman, dan penyelidikan internal muncul ke permukaan. Namun bagi Zakaria, semua itu belum cukup. Ia ingin kebenaran, bukan sekadar bahasa aman. Setiap malam, Zakaria duduk di ruang tamu rumahnya, memandangi foto Farhan dalam seragam loreng. Senyum anaknya di foto itu terasa ironis. Senyum yang dulu penuh harapan,
kini menjadi saksi bisu sebuah perjuangan yang tak pernah ia bayangkan harus dijalani. Ayah bukan mau menjatuhkan siapapun, ucap Zakaria kepada kerabat yang datang menguatkan. Ayah cuma mau keadilan untuk anak ayah. Namun jalan menuju keadilan tidak pernah mudah, apalagi ketika berhadapan dengan struktur besar dan hierarki yang kaku. Ada rasa takut, ada tekanan batin, ada kekhawatiran bahwa suara seorang ayah bisa saja tenggelam. Zakaria sadar betul, satu kesalahan langkah bisa membuat segalanya berhenti. Di Papua, posko kembali menjalani rutinitas. Patroli tetap berjalan. Pergantian jaga tetap dilakukan. Namun bayang-bayang malam terakhir Farhan masih menggantung. Bagi mereka yang tahu apa yang terjadi, sunyi justru terasa lebih berat daripada suara. Sementara itu, sosok oknum kopral yang diduga terlibat menjadi pusat perhatian. Publik menanti, apakah akan ada pertanggungjawaban? Ataukah kasus ini akan menguap seperti banyak cerita lain yang tak pernah benar-benar tuntas? Pertanyaan demi pertanyaan menggantung di udara. Apakah budaya kekerasan atas nama senioritas masih hidup? Apakah prajurit muda benar-benar aman di lingkungan tugasnya sendiri? Dan apakah keberanian seorang ayah cukup kuat melawan tembok institusi? Zakaria tahu, apapun hasil akhirnya, Farhan tidak akan kembali. Namun baginya, perjuangan ini bukan hanya tentang satu nyawa. Ini tentang martabat prajurit, tentang keadilan, dan tentang pesan bagi mereka yang masih bertugas di garis depan. Ia tidak ingin ada ayah lain yang merasakan hal yang sama. Dalam satu kesempatan, Zakaria berkata dengan suara berat namun mantap, "Kalau memang anak saya salah, katakan salah. Tapi kalau dia diperlakukan tidak manusiawi, jangan tutupi." Kalimat itu sederhana, namun menghantam nurani banyak orang. Kini, waktu berjalan lambat bagi keluarga Marpawung. Setiap hari terasa seperti penantian panjang tanpa kepastian. Namun satu hal tak berubah, tekad Zakaria untuk terus bersuara. Pratu Farhan Syauki Marpawung mungkin telah gugur, bukan di medan tempur, bukan oleh musuh negara, tetapi namanya telah meninggalkan jejak. Jejak yang memaksa kita semua bertanya, kemana arah keadilan akan berpihak? Di antara seragam yang dijunjung tinggi dan darah yang telah tumpah, kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Karena selama kebenaran belum terungkap, perjuangan seorang ayah belum selesai.